Berapa banyak orang telah meninggal? Kuburan baru yang padat di pedesaan China, pemandangan yang mengerikan. It's all covered in today's China Truths. Wabah epidemi sedang berkecamuk di China daratan, dan berita kematian mendadak sering terjadi. Rumah duka baru sedang dibangun dan diperluas di banyak tempat. Baru-baru ini, sebuah video beredar online yang menunjukkan bahwa kuburan baru padat berjejer di daerah pedesaan, dan pemandangannya mengerikan. Rekaman nyata kuburan baru di mana-mana di China, krematorium di mana-mana. Pada tanggal 22 Maret berita video third-eye di platform Kancing World menunjukkan bahwa wabah di China telah merebak, jumlah kematian telah meningkat secara dramatis, dan rekaman nyata dari China menunjukkan kuburan baru di mana-mana, krematorium di mana-mana. Berapa banyak orang yang telah pergi? Menurut video tersebut, di hamparan rumput hijau yang membentang sejauh mata memandang, kedua sisi jalan desa dipenuhi dengan kuburan baru, beberapa dihiasi dengan karangan bunga segar. Di daerah pegunungan lain yang ditampilkan dalam video, orang yang merekam mengatakan ada kuburan baru seperti ini di mana-mana di pedesaan, 2 di sini dan 2 lagi di kejauhan. Dapat dilihat bahwa banyak orang lanjut usia telah meninggal tahun ini. Saya bertanya-tanya apakah mereka termasuk dalam statistik. Pihak berwenang Partai Komunis China sedang membangun krematorium di mana-mana. Menurut berita video, sejumlah besar penduduk desa di desa Qinggo, kota Longnan, Provinsi Gansu, berkumpul di luar desa untuk memprotes pembangunan krematorium oleh pemerintah daerah di depan pintu mereka. Beberapa warganet juga memposting video yang menunjukkan bahwa sebuah krematorium sedang dibangun kurang dari 1 kilometer dari rumah penduduk desa. Pihak berwenang tidak berkonsultasi dengan warga sebelum membangun krematorium. Ini lebih tidak manusiawi daripada perampok dan bandit, komentar seseorang. Informasi menunjukkan bahwa pihak berwenang sebenarnya mulai membangun krematorium di dekat rumah penduduk desa 2 tahun lalu, secara tidak langsung menunjukkan bahwa wabah pada waktu itu menyebabkan peningkatan tajam dalam kematian. Untuk kenyamanan, krematorium ditempatkan di dekat daerah perumahan. Dengan meningkatnya jumlah kematian, krematorium di Beijing, Jiangsu, dan lokasi lain sekarang sedang diperluas. Banyak tempat di China daratan menghabiskan sejumlah besar uang untuk membangun dan memperluas rumah duka. Menurut laporan media daratan, pada tahun 2024, sejumlah besar rumah duka di Henan, Xinjiang, dan provinsi lain akan mulai digunakan. Di antaranya, Provinsi Shanxi menginvestasikan 4 miliar yuan untuk membangun 89 rumah duka baru. Rumah duka baru di Wenshui, sebuah kabupaten kecil di provinsi tersebut, mencakup area seluas 56 hektar. Di Hunan, Kabupaten Yongnan menginvestasikan 188 juta yuan untuk memperluas rumah dukanya, sementara kota Guangzhou di Hubei menghabiskan 270 juta yuan untuk membangun krematorium baru. Sejumlah besar rumah duka juga sedang diperluas pada tahun 2024. Situs web resmi pemerintah distrik baru Pudong Shanghai menunjukkan bahwa perkiraan total investasi untuk proyek perluasan rumah duka Pudong adalah 770 juta yuan. Ekspansi lainnya termasuk rumah duka Shenzhen, rumah duka distrik Qingpu Shanghai, rumah duka kota Zhongshan Guangdong, rumah duka kabupaten Yangxin kota Yangjiang, rumah duka kabupaten Yongning kota Ningde, dan rumah duka kota Xiangqiang. Akibatnya, banyak warganet mempertanyakan berapa banyak orang yang telah meninggal di China selama 3 tahun terakhir wabah. Sejak wabah COVID-19, virus PKC, dan epidemi lainnya terus berlanjut, berapa banyak orang yang benar-benar meninggal, terutama selama tahun baru Imlek tahun ini. Banyak yang mengamati bahwa tidak ada orang di selatan, tidak ada orang di utara, tidak ada orang di kota-kota, dan tidak ada orang di pedesaan. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sejumlah besar orang meninggal selama tahun baru Imlek. Sekarang banyak orang berusia 30-an dan 40-an meninggal mendadak. Real China, di platform Kancing World baru-baru ini merilis video yang sering menyatakan bahwa situasi H1N1 di China parah dengan infeksi skala besar, dan kota tidak dapat dikunci. Hanya butuh 3 hari dari demam hingga kematian. Sejumlah besar orang telah pergi selama tahun baru Imlek, namun berita ini hampir tidak dilaporkan di media daratan. Dalam video tersebut, seorang wanita mengatakan sejumlah besar orang di sekitar saya telah tumbang. Video, People's Daily, di platform Kancing World pada tanggal 7 Maret menunjukkan bahwa wabah di China daratan sedang berkobar lagi.
Baru-baru ini, orang-orang di Henan, Shaanxi, dan tempat lain telah melaporkan berita kematian yang terus-menerus, termasuk banyak anak muda yang lahir pada tahun 1980-an dan 1990-an yang meninggal mendadak. Mr. Lee, seorang warga Guangzhou Guangdong, mengatakan sekarang ada banyak orang di sekitar saya yang mengalami muntah, diare, demam, batuk, dan batuk berkepanjangan. Saya mendengar bahwa banyak dari mereka yang meninggal mendadak adalah orang muda berusia 40 dan 50 tahun, masih muda. Mr. Lee, seorang warga desa dari Zhoukou, Henan, mengatakan ada banyak kasus pilek, dan demam, satu demi satu. Rumah sakit tidak dapat menampung mereka, dan orang-orang meninggal bergelombang karena pneumonia, infak miokard, dan infak serebral. Banyak orang berusia 30-an dan 40-an meninggal mendadak begitu saja, tanpa penjelasan. Mereka tidak mampu membayar kremasi, jadi mereka dikuburkan secara diam-diam. Orang-orang meninggal setiap hari, semuanya muda. Mr. Liu, seorang warga Anyang, Henan, mengatakan bahwa banyak rumah duka di Henan penuh dan kuburan ada di mana-mana di daerah pedesaan karena tubuh orang-orang sekarang lebih lemah dan kekebalan mereka lebih rendah. Rumah sakit dan klinik selalu penuh sesak. Sejauh yang saya tahu, ada banyak kematian di daerah pedesaan tahun ini. Informasi sedang ditekan. Baru-baru ini ada laporan sering tentang kematian mendadak di antara petugas polisi, pengacara, selebriti, dan influencer internet. Pada tanggal 18 Maret Ku Weiliang, Direktur Kantor Polisi Urumqi di cabang Dabanceng Biro Keamanan Publik Urumqi, Xinjiang, tiba-tiba pingsan di tempat kerjanya dan meninggal setelah upaya penyelamatan gagal. Usianya tidak diketahui. Pada tanggal 9 Maret Qianan, bayi abad ini, China yang lahir pada pukul 00, tiba-tiba meninggal. Rumah sakit mencantumkan penyebab kematiannya sebagai kematian jantung mendadak. Dia baru berusia 25 tahun. Pada tanggal 24 Maret berita tersebut dengan cepat menjadi topik tren nomor 1 di Weibo. Pada tanggal 3 Maret Suang, seorang pengacara di firma hukum Yingke Beijing Shanghai, meninggal dunia karena sakit pada usia 46 tahun. Pada tanggal 25 Februari influencer internet wanita China Mao Yuyu meninggal karena sakit pada usia 24 tahun. Pada tanggal 22 Februari Qin Dan, anggota Partai Komunis China, komisaris politik, dan kepala distrik tingkat pertama Biro Keamanan Publik Hutan Kabupaten Longshan di Prefektur Xiangqi, Hunan, meninggal karena sakit mendadak di tempat kerja pada usia 48 tahun. Pada tanggal 21 Februari musisi China daratan Fang Datong meninggal dunia karena sakit pada usia 41 tahun. Pada tanggal 20 Februari Wang Xiao, seorang petugas polisi dari Detasemen Polisi Lalu Lintas Biro Keamanan Publik Kota Loyang, Provinsi Jiangqi, tiba-tiba jatuh sakit di posnya dan meninggal setelah upaya penyelamatan gagal. Dia baru berusia 54 tahun. Pada tanggal 18 Februari Andel Lang, seorang penyanyi Tibet terkenal di China daratan, meninggal dunia karena sakit pada usia 39 tahun. Pada tanggal 15 Februari Wu Yuyan, wakil direktur kantor penerbitan China News Weekly, meninggal karena influenza pada usia 41 tahun. Pada tanggal 15 Februari Sailin, seorang penyanyi wanita Uzbek berusia 20 tahun yang belajar di Universitas Tsinghua, tiba-tiba meninggal karena sakit. Penyebab pasti kematiannya tidak diketahui. Pada hari pertama tahun baru Imlek tahun ini, Sailin muncul di panggung CCTV Partai Komunis China untuk berpartisipasi dalam gala Festival Musim Semi Tionghoa Perantauan 2025. Pada tanggal 11 Februari aktor China Gao Liang meninggal karena sakit mendadak pada usia 50 tahun. Pada tanggal 8 Februari Si Jiojun, seorang dosen di Sekolah Optik dan Teknologi Elektronik Universitas Metrologi China, meninggal dunia karena sakit pada usia 32 tahun. Saat ini, beberapa virus seperti COVID-19, influenza, norovirus, dan avian influenza sedang menyebar di China daratan, dan ada peningkatan tanda-tanda bahwa sejumlah besar orang meninggal di berbagai tempat. Meskipun pejabat Partai Komunis China menekankan bahwa ini adalah periode puncak influenza, masyarakat umum percaya bahwa ini adalah kebangkitan wabah virus COVID, virus PKC, dan mereka mempertanyakan apakah PKC sekali lagi menyembunyikan kebenaran.